Al-Quran itu selain juga merupakan sumber ilmu, itu juga selain juga ibadah tentunya ya. Baca Al-Quran itu ibadah Pak. Per hurufnya 10 pahala, luar biasa itu. Luar biasa, satu huruf 10 pahala. Tapi ada satu yang menurut saya perlu kita sampaikan, bahwa Al-Quran itu bisa membawa ketenangan Pak. Orang hidup tuh punya masalah, tapi ada orang yang cengengesan mulu gitu ya. Ya berarti dia bisa menjalani masalah itu dengan baik. Nah maka ketika ada masalah itu kan banyak tawaran-tawarannya Pak. Tawaran untuk healing lah dalam tanda petik ya. Kalau orang punya banyak pikiran, healing bisa jalan-jalan. Ada yang healingnya naik gunung. Yang saya selalu kagum sama orang naik gunung itu, yang pengen ngelihat matahari terbit aja ke gunung. Padahal di YouTube banyak. Kadang-kadang saya bingung. Tapi orang pengen mau gimana ya? Udah segitu capek-capek naik ke atas, udah di atas turun lagi. Kirain nggak usah turun ya. Sampai di rumah pegel, seminggu dipijit, bulan depan naik gunung lagi. Itu hebat banget itu Pak. Lah kemarin pegel udah naik lagi. Banyak orang yang kemudian melakukan itu untuk healing Pak. Jalan-jalan ke Korea, nanti makan samyang saya nggak tahu lah gitu ya. Di jalan-jalan lagi kemana gitu. Tapi Al-Quran bisa jadi healing Pak, jadi ketenangan. Ya saya nggak tahu Bapak udah pernah merasakan atau belum. Saya termasuk orang yang kayaknya masalahnya banyak banget, tapi baca Quran aja lah, masalahnya hilang. Enggak, tetap ada masalahnya. Tapi kita bisa menyikapi dengan lebih baik itu. Masalah mah nggak hilang kalau nggak dihadepin, tapi ngadepinnya dengan lebih optimis gara-gara kita tenang. Nah tenang itu dari Quran. Kalau mau healing jalan-jalan pakai modal, keluar negeri nyari visa. Bapak ke Eropa visa Schengen, ya 2 minggu ngurusnya. Baca Quran langsung duduk saja. Tadi yang saya sampaikan, saya nunggu salat maghrib dapat 2 juz kurang dikit Pak, kurang 2 halaman. Nyaman-nyaman aja itu. Saya tanya di rumah, hujan nggak? Hujan ya. Naik apa nih? Naik gokar aja lah. Nyaman-nyaman aja. Ada yang berita pohon ada yang rubuh. Ya, ntar juga ada yang mindahin. Nah itu kayak gitu tuh. Ada tikus masuk rumah ya, kemudian banyak banget masalah itu yang kecil-kecil. Yang gede-gede ada apa masalah hidup Pak yang gede Pak? Nggak ada masalah hidup yang gede ya. Berarti Bapak udah tenang ya. Saya ingin bilang, ajak orang-orang yang kelihatannya kok hidupnya berat. Sebenarnya semua orang punya masalah, tapi ada yang bisa menjalani dengan baik, ada yang kelihatannya repot banget. Nah ada yang kemudian butuh healing, butuh motivasi. Nah salah satu yang bisa dipakai adalah Al-Quran. Baca. Ya saya nggak bisa memastikan bahwa Bapak akan tenang, tapi saya merasakan itu dan banyak orang merasakan itu ketika baca Al-Quran tenang gitu ya. Nah itu jadi menarik karena dengan baca Al-Quran ada banyak manfaat yang kita peroleh selain sekedar pahala saja. Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Qamar nyatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali Allah bilang, sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, dihafal, diteliti, dikaji, ditafsirkan, dijadikan obat dan seterusnya. Tinggal mau nggak kita pakai. Ini kitab dari Allah Pak yang ngasih, luar biasa. Mau dipakai, mau ditanya pakai aspek manapun, kita akan yakin bahwa Al-Quran dari Tuhan. Nah tinggal mau nggak kita membaca, mau menghafal. Terus gimana Pak? Membaca dan menghafal sesuai kapasitas. Ini saya perlu sampaikan sebagai penutup Pak ya. Kalau ustadz ya baca Quran minimal 1 juz sehari lah. Kalau bisa 3 juz, 4 juz. Tapi kalau bukan ustadz jangan 1 juz. 1 lembar cukup, yang penting baca. Karena kalau nanti Bapak jadi dokter lalu harus baca Quran 1 juz, kasihan pasiennya. Tindakan medis dokternya belum datang. Kenapa macet dok? Bukan, saya udah nyampe, ini lagi setoran dulu. Lagi setoran. Ya pasiennya deg-degan ini. Nggak nyampe-nyampe. Ya masing-masing orang berpahala. Tapi untuk ngaji Quran, ya sempetin. Karena ternyata waktu yang kita gunakan untuk megang HP itu jam-jaman Pak. Konon ada yang bilang sampai 6,5 jam per hari kita megang HP. Lah baca Quran masa nggak bisa 1 halaman gitu kira-kira. Nah saya nggak menasihati Bapak dan Ibu. Saya ketemu Bapak dan Ibu di masjid. Saya di sini jam 5 Pak, udah ada yang ngaji Quran, luar biasa nih jamaah masjid sini. Tapi saya ingin Bapak dan Ibu sampaikan ke orang-orang yang mungkin masih ngerasa kayaknya hidupnya berat gitu, ada masalah, yuk baca Quran yuk. Saya nggak bisa.
kayaknya bisa deh, gampang dipelajari kok. Ngapal juga bisa, pelan-pelan juga bisa. Gak usah banyak-banyak, yang penting sesuai kapasitas. Jadi Qurannya menyenangkan. Jangan sampai Bapak itu tertekan gara-gara Quran. Bapak masih aktif bekerja, lalu targetnya 1 juz, tiap hari ngejar target. Nggak usah Pak, sesempatnya, seenaknya. Jadi baca Quran itu membuat kita nyaman, bukan tertekan. Asik. Saya kalau lagi sehat bisa baca 2 juz, 3 juz, bisa 5 juz sehari. Tapi kalau banyak kerjaan, ya baca ya setengah juz atau beberapa halaman. Kan itu pahala, bukan dosa ya. Dapat 1 halaman alhamdulillah, 2 halaman alhamdulillah. Nah, saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu juga nanti ketika baca Quran atau menghafal Quran, targetnya itu sesuai kapasitas masing-masing supaya Quran itu jadi nyaman, bukan jadi beban. Kalau buat santri hafal Qurannya harus banyak, baca Quran banyak, emang tugasnya. Tapi kalau buat Bapak dan Ibu yang bukan santri, baca Quran yang bikin nyaman, berapa banyak? Masing-masing yang bisa mengukur. Jadi asik baca Qurannya, bukan aduh belum selesai, bukan begitu ya, bukan dikejar target. Nah, kenapa ya? Karena Al-Quran itu harus dibuat membahagiakan, bukan jadi beban, bukan jadi hal yang memberatkan kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya titip ini sampaikan ke banyak orang. Saya optimis Bapak dan Ibu adalah orang yang sudah menjadi ahlul Quran, wa khossatullah wa ahlullah wa khossatuhu. Karena saya ketemunya di masjid. Banyak dikitnya Bapak pasti bisa baca Quran, tapi banyak orang di luar kita yang mungkin bingung. Nanti Bapak sampaikan ada 261 metode baca Quran, tinggal dipilih. Quran gampang dibaca, gampang, anak kecil aja bisa, orang tua bisa, yang mau mati juga bisa. Yang udah hampir mati hidup lagi juga, bukan hidup lagi, sadar lalu baca Quran juga bisa. Masa kita nggak bisa yang muda? Terus gimana? Sempetin, yang kurang itu sempetinnya. Karena kita nyempetin untuk jalan-jalan, untuk healing-healing, untuk sekedar ngobrol di kafe, masa baca Quran nggak sempet? Berapa banyak? Ini yang penting, jangan terbebani. Baca Quran yang membuat kita nyaman, karena masing-masing orang kapasitasnya berbeda. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.